warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Shadaqallahul 'azim. Pertama-tama, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia, nikmat, hidayah serta maunahnya yang telah diberikan kepada kita semuanya. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan tentunya kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semuanya termasuk yang akan mendapatkan syafaatnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku, santriawan, santriawati Pondok Pesantren Baitus Salam, para sahabat, dan tentunya wabil khusus anak-anakku kelas akhir atau kelas 12 santri Pondok Pesantren Baitus Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita lagi sama-sama mengisi latihan kader mujahid dakwah atau dengan nama familiar di pondok kita adalah LKMD, di mana kegiatan ini adalah kegiatan yang wajib diikuti oleh seluruh santri kelas akhir. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah materi, yaitu tentang public relation atau istilah yang familiar, yaitu dengan istilah VR. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dimaksud dengan VR atau public relation? Adalah sebuah proses ataupun aktivitas usaha diri kita ataupun organisasi untuk membangun sebuah interaksi antara kita dengan sebuah perusahaan, ataupun antara kita dengan sebuah organisasi, ataupun organisasi dengan masyarakat, ataupun satu organisasi dengan perusahaan, supaya tercipta sebuah komunikasi, hubungan yang baik, di mana nanti di antara keduanya bisa saling memahami, saling mempercayai. Dan kalau sudah seperti itu, maka akan muncul ataupun akan tercipta sebuah hubungan yang baik di antara keduanya. Ini yang bisa saya rangkum dari beberapa definisi. Dan tentunya bagi anak-anakku yang hebat, yang cerdas di zaman sekarang, untuk perbendaharaan ilmu pengetahuan, perbendaharaan tentang definisi VR sendiri, bisa membaca, bisa juga dengan cara sekarang, yaitu tinggal buka Google saja. Insya Allah ini akan menambah hazanah ilmu pengetahuan perbendaharaan kalian tentang apa itu public relation. Kali ini saya ingin mengajak mereview tentang kondisi kita, kondisi kalian di pondok. Bahwa kita sadari kurang lebih 6 tahun kalian berada di pondok, dididik, dilatih, dibimbing, kemudian terus dibina dengan sistem 24 jam. Berbagai ilmu telah kalian terima, telah kami sampaikan, baik yang sifatnya ilmu agama, ilmu umum, life skill, keterampilan diri yang memang dipersiapkan untuk kalian terjun bukan saja di lingkungan pesantren, tentunya justru di lingkungan luar pesantren. Kenapa kita persiapkan seperti itu? Karena salah satu tujuan hidup kita, bahwa kita ingin menciptakan seorang generasi
ataupun generasi yang hebat yang mampu bermanfaat bagi yang lainnya. Nafi'un linnas. Makanya dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lainnya. Kami rindu, kami mohon kepada Allah bahwa setiap diri kalian akan berguna untuk yang lainnya. Pertama tentunya bisa membawa diri akhlak yang bagus, juga bisa menjadi energi positif kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga untuk lingkungan ataupun masyarakat di sekitar kalian. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya diri kita bisa menjadi seseorang yang bisa menularkan energi positif kepada yang lainnya? Maka dalam hal ini tentunya harus ada salah satu kemampuan yang kita miliki secara diri kita. Jadi kita bisa membangun diri untuk bisa melakukan hubungan baik dengan orang lain. Apapun itu profesi kalian. Baik mungkin nanti akan yang terjun di wirausaha, atau juga di guru, juga mungkin di instansi pemerintahan. Apapun profesi kalian nanti, maka butuh yang namanya keterampilan, kecakapan. Kita bisa berhubungan dengan orang lain. Ada satu rumus supaya semua aktivitas kita bisa mencapai kesuksesan. Dalam hal ini saya sampaikan rumus yang sering disampaikan oleh guru sehat kami, yaitu Om Bagus, dengan familiarnya sebutan kami, yaitu Bapak Dr. Tubagus Wahyudi, yang mempunyai sebuah tempat kuliah yang luar biasa, yaitu KAHPI BBC Motivator School. Bahwa kita punya rumus namanya BIR. BIR ini bukan minuman bir. Tentunya BIR ini adalah singkatan dari yang pertama B adalah belief. Masing-masing kita supaya aktivitas kita itu berjalan dengan bagus, penuh dengan keyakinan. Apa yang kita punya, ilmu kita yang sudah kita pelajari, tidak menjadi harta karun yang tertimbun di dalam diri kita. Maka tentunya pertama harus ada belief di dalam diri kita. Kepercayaan. Kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin bahwa ketika Allah memberikan sesuatu, maka tidak akan pernah membebani seseorang itu kecuali sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan seseorang itu. Jadi itu harus kita yakini. Jadi ketika kita keluar dari pondok, jangan kemudian justru minder. Nih, gua kan di pondok. Saya di pondok. Di pondok selama ini tidak pernah gaul ke ini, ke ini. Padahal sebenarnya secara pengetahuan, kita juga mungkin field trip, bahkan terjun ke masyarakat juga biasa kita lakukan. Nah, hal-hal seperti itu, minder, grogi, ragu, sebenarnya berangkatnya dari ketidakpunya kepercayaan diri. Tentunya ini berangkatnya dari kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam bahasa agama, belief itu adalah iman kita yang harus terus kita tanamkan. Sehingga muncul dari situ sebuah keyakinan yang akan memancarkan kepada kita kepercayaan diri yang hebat. Kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia besar kepada kita, potensi besar. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam surah An-Nahl ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Apa kata Allah di situ? La ta'lamuna syai'a. Dalam kondisi kalian tidak tahu sesuatu apapun, namun Allah kasih potensi besar kepada kita. Apa? Yang pertama adalah pendengaran. Yang kedua adalah mata. Yang ketiga adalah hati untuk memahami ayat-ayat Allah. Kalau kita sadar dengan seperti itu, maka keraguan, minder, dan
keinginan untuk mencoba, insya Allah akan muncul. Disinilah sebenarnya salah satu rahasia bagaimana kita bisa menciptakan hubungan baik dengan orang lain. Langkah yang pertama adalah membangun diri kita, bagaimana kita punya belief terhadap Allah dan terhadap diri kita. Karena hubungan yang baik itu bisa diciptakan. Ketika oleh Allah kita dikasih pendengaran yang normal, mata yang bisa melihat, dan hati kita juga yang begitu peka memahami di sekitar kita, bisa membaca kondisi di sekitar kita. Ini adalah hal yang luar biasa bagi kita semuanya. Kita bisa bayangkan anak-anak, bagaimana seseorang yang oleh Allah diberikan kelebihan lain. Contoh, mereka tidak bisa mendengar. Namun kelebihan itu, ataupun orang mengatakan, oh ini kekurangan, tidak kemudian membuat putus asa bagi mereka. Bagaimana? Berusaha. Mereka menggunakan tangan untuk bergerak, tangan untuk digerakkan, dan juga badan pun untuk digerakkan. Supaya apa? Supaya bisa komunikasi dengan baik. Apalagi kita semuanya. Makanya ini adalah media untuk bisa kita berinteraksi, bisa berkomunikasi, bisa menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Kemudian yang kedua, kita ciptakan. Yang kedua berarti tadi B, yang kedua I. Apa itu I? Impression. Kita ciptakan sesuatu yang kita lakukan itu terkesan. Bagaimana supaya kita terkesan? Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian semuanya bukan baru kali ini tentunya mendengarkan hal-hal yang positif untuk menjadikan sesuatu itu menjadi terkesan. Dari penampilan kita, dari penyampaian kita, dari cara tatap pandang kita, dari gerak kita. Ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan modal kita. Jadi ketika kita mau tampil dengan orang, siapa yang akan kita temui? Bapak Kiai? Ya tentunya fashion kita harus kita bisa menyesuaikan. Kita nanti, kalian semuanya, ada yang menjadi pimpinan perusahaan, pimpinan sebuah departemen. Jadilah seseorang yang dimanapun kalian berada, do the best. Kerjakan yang terbaik dari semua lini. Bukan saja ucapannya, tapi tentunya penampilannya, isinya, dan sebagainya. Berikanlah yang terbaik, give the best. Dan ambillah semua teman-teman di sekitar kita, sahabat-sahabat kita, itu menjadi media untuk kita belajar. Mereka punya banyak kemampuan, mereka punya banyak kelebihan, dan mereka juga tentunya, diri kita, saya pribadi, punya banyak kekurangan. Tapi kalau kita gabungkan, kita sinergikan antara kita dengan yang lain, insya Allah itu akan menjadikan nilai kesempurnaan. Sehingga kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, bahwa kita semuanya akan ditanya. Allah yang menciptakan kehidupan, Allah yang menciptakan kematian. Kata Allah, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya? Jadi Allah tidak pernah menyeru, tidak pernah menyuruh, memerintahkan kepada hambanya yang biasa-biasa saja. Jadi kita kerja yang terbaik, berikan yang terbaik, ambil yang terbaik. Kemudian yang ketiga, supaya hubungan kita baik dengan yang lain, maka kalau ada kegagalan, kita lakukan namanya repetition. Jadi R-nya repetition. Mengulang-ulang, berulang-ulang. Jangan puas dengan satu aktivitas. Sudah dicoba, merasa sudah bagus, kita terus tingkatkan diri kita. Karena yang maha membatasi potensi kita, kemampuan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita semuanya, bagi kalian semuanya, jenjang pendidikannya masih panjang dan masih jauh. Sekarang baru selesai SMA, besok akan menjadi mahasiswa. Dan nanti akan bergelut di berbagai dunia, tentunya sesuai dengan makom kalian masing-masing. Jadi harapannya dari saya, ini Ustaz Abdul Hakim, tentunya harapan besar kepada kalian. Berikan yang terbaik. Jadikanlah
kalian itu cerita-cerita yang baik bagi orang yang kalian tinggalkan nanti. Kun hadisan hasanan liman wa'a. Jadilah orang yang akan diceritakan, yang akan memberikan kesan yang baik bagi orang-orang yang akan kalian tinggalkan. Jadi kalau ini semuanya, ketiga langkah ini sudah kalian ikuti, insya Allah hubungan dengan orang lain akan mudah kita jalin. Interaksi, komunikasi, insya Allah akan terbangun dengan sendirinya. Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.